Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, gimana nih kabar kalian? Semoga kalian semua sehat ya. Semoga kita juga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah adik-adik, kembali lagi nih sama kakak. Gimana cerita-cerita kakak kemarin? Semoga nggak ngebosonin ya. Semoga kalian senang dengan cerita-cerita kakak, dan kalian bisa ambil pelajarannya dan bisa kalian amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah pada kesempatan ini kakak pengen cerita lagi nih. Semoga kalian senang ya mendengarkan cerita kakak. Saya jadi teringat sama kisah sahabat Nabi yang bernama At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi. At-Tufail ini adalah seorang tokoh yang sangat luar biasa. Beliau adalah pemimpin dari kabilah Ad-Dawsi. Beliau adalah seorang pemimpin yang sangat dermawan. Beliau selalu membuka rumahnya untuk siapapun yang ingin meminta bantuan kepadanya, yang ingin meminta pertolongan kepadanya, maka beliau berikan bantuan dan pertolongan kepada siapapun yang mendatanginya. Beliau juga adalah seorang penyair yang sangat luar biasa. Kata-katanya penuh hikmah sehingga masyarakat yang sangat mencintai beliau. Suatu ketika beliau hendak mendatangi kota Mekah. Di sisi lain, beliau tidak tahu kalau di Mekah itu para tokoh-tokoh kafir Quraisy sedang menolak ajaran Rasulullah SAW. Mereka berupaya untuk menjauhkan siapapun dengan Rasulullah SAW, termasuk At-Tufail bin Amr Al-Dawsi. Ketika beliau datang ke Mekah, lalu tahu-tahu para tokoh kafir Quraisy mereka berkumpul lalu menyambutnya dengan penuh kehormatan. Beliau disambut dengan sangat hormat. Namun di tengah-tengah perkumpulan sambutan itu, At-Tufail mendapatkan sebuah informasi yang sangat luar biasa kejinya dari kaum kafir Quraisy tersebut. Beliau mencaci maki Rasulullah, beliau memfitnah Rasulullah sampai mengucapkan berulang-ulang kali kepada At-Tufail. Beliau bilang kepada At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi bahwasanya jangan dekati Muhammad. Muhammad itu adalah seorang pembohong, dia adalah seorang penyihir. Kalau engkau mendengarkan apa yang diucapkannya, nanti bisa-bisa keluarga kamu akan berantakan, bahkan kepemimpinanmu itu juga akan diambil alih oleh Muhammad. Maka jangan dekat dengan Muhammad, jauhkan Muhammad. Terus diulang-ulang oleh kafir Quraisy pada saat itu, berharap At-Tufail bin Amr, tokoh sosok yang sangat karismatik ini tidak dekat dengan Rasulullah karena khawatir nanti dia bisa jatuh cinta dengan Rasulullah SAW. Anak-anakku, di sisi lain Rasulullah SAW tidak pernah sedikit pun beliau membalasnya dengan memfitnah para tokoh-tokoh kafir Quraisy. Beliau tetap berkata baik karena beliau cinta dengan semuanya. Beliau balas kezaliman itu dengan kasih sayangnya. Apa yang terjadi? At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi, beliau termakan sama omongan teman-temannya. Maka juga pelajaran bagi kita untuk memilih teman. Pilihlah teman yang membawa kebaikan, kelak engkau akan dibawa dalam kebaikan tersebut. Jangan dekat-dekat dengan teman-teman yang membawa kamu terhadap keburukan, kelak engkau akan terjumus dalam keburukan. At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi, beliau penasaran, ingin tahu seperti apa Muhammad. Tapi dia mengantisipasi, beliau mendengarkan apa yang dikatakan oleh teman-temannya. Dia menutup kupingnya dengan kapas agar tidak mendengar apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki lain. Ketika At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi, beliau melihat Rasulullah sedang melakukan sholat di depan Ka'bah. Beliau hatinya mulai terketuk. Dia melihat sebuah ibadah yang tidak biasa dia lakukan, ibadah yang tidak pernah dia lakukan, dan ibadah itu sangat indah dia melihatnya. Sampai ada pergejolakan hati dalam dirinya At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi. Dia bilang dalam hatinya, celakalah engkau ya At-Tufail.
engkau ini orang yang pandai. Kenapa engkau termakan sama omongan orang-orang kafir Quraisy tersebut? Sedangkan engkau bisa membedakan mana yang benar dan mana yang baik. Jika itu memang adalah sebuah keburukan, maka akan aku tinggalkan. Jika itu adalah sebuah kebaikan, maka aku akan ikuti itu. Akhirnya dia putuskan mengikuti Rasulullah. Ketika setelah selesai sholat, dia pulang ke rumahnya. Lalu dia menghampiri Rasulullah. Dia bilang, wahai Muhammad, aku diberitahu orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Quraisy di sini bahwasanya engkau ini begini, begitu, begini dan begitu. Apakah benar? Lalu Rasulullah menyampaikan dengan kasih sayangnya, dengan rasa cintanya, dengan tidak membalas fitnah itu. Beliau berkata sesuatu yang sangat indah dan beliau membaca surat Al-Falaq dan An-Nas. Maka At-Tufail sangat tersentuh dengan bacaan ayat surat Al-Falaq dan An-Nas tersebut. Akhirnya dia bilang, belum ada kata-kata seindah dan yang penuh syarat seperti apa yang engkau katakan ya Muhammad. Maka ketika itu At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi mengangkat tangannya lalu bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu kasih sayang terpancar dalam diri kita, maka kebaikan akan balik kepada diri kita sendiri. Walaupun orang itu berupaya berniat jahat kepada kita, tapi kalau kita balas dengan kebaikan, insya Allah itu pun akan berbuah baik kepada diri kita sendiri. Kisah ini bisa menjadi sebuah pelajaran bagi kehidupan kita untuk kita terus menebar kebaikan dan juga menebar kasih sayang kepada sesama kita. Ingat sabda Rasulullah SAW, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim adalah yang perkataan dan tangannya atau perbuatannya tidak menyakiti muslim lainnya. Dan ingat sabda Nabi yang lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, la yarhamullahu ma la yarhamun nas. Allah tidak akan menyayangi kalian yang tidak menyayangi orang lain. Semoga kita bisa menebarkan kasih sayang kepada siapapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tersebut langsung bilang, ya Allah, aku telah memaafkan semua kesalahan teman-temanku. Maka Allah pun berfirman kepada orang tersebut lagi, gandenglah tangan temanmu, ajaklah dia ke surga. Subhanallah.